bagaimana cara pengelolaan tanaman hias jenis kaktus ini, dari teknik pemeliharaannya, tanahnya, dan perawatan tetek bengek yang lainnya. Kita akan berbincang langsung dengan adik kita yang mengelola langsung tanaman hias kaktus ini. Dia adalah Rahmat Acobulu. Ini kan sekarang kan zamannya orang pada berburu kaktus impor. Mungkin kita tunjukkan beberapa jenis kaktus yang sekarang seperti yang berwarna-berwarna ini sangat menjadi idaman pada ibu-ibu rumah tangga dan mencari tahu keberadaannya seperti apa. Beberapa jenis kaktus ini contohnya seperti ini. Ini jenis kaktus jenis Apollo. Jadi media tanam yang digunakan itu ada campuran sekam, pasir malang, dan pupuk kompos. Jadi seperti itu. Jadi media tanam sendiri itu kita racik sendiri, kita buat sendiri untuk tanaman kaktus tersebut. Karena jika kita menggunakan media yang sembarang atau menggunakan pasir yang tanpa campuran misalnya seperti itu, mungkin kan kaktus lebih cepat mati atau lebih cepat busuk pada bagian akar seperti itu. Jadi dia memiliki media tanam khusus yang saya sebutkan tadi, seperti pasir malang, pupuk kompos, dan sekam seperti itu. Sekam. Jadi khusus untuk yang warni seperti itu namanya kaktus Gymno impor. Ya, jadi khusus untuk jenis seperti ini namanya kaktus Gymno impor. Jadi dia ada yang berwarna kuning seperti ini, kemudian ada yang berwarna pink. Jadi ini dinamakan kaktus Gymno. Jadi orang biasa sebut dengan kaktus impor. Ya, karena warnanya yang warna-warni. Lain halnya dengan yang warna hijau itu kita sebutnya kaktus lokal. Walaupun sesungguhnya sebenarnya kaktus itu semuanya impor karena Indonesia tidak memiliki tanaman khas khusus kaktus. Iya, jadi ada juga yang jenis seperti ini namanya golden barrel. Golden barrel. Ya, kalau ukurannya ini sudah besar, misalnya seperti bola besarnya, harganya bisa mencapai kisaran 5 jutaan. Iya, jadi seperti itu. Ada yang noto kaktus yang seperti ini. Yang ini? Ya, itu namanya noto kaktus. Oh, noto kaktus. Ya. Jadi kalau dia seperti ini hidupnya bercabang ada 2, itu namanya kaktus cluster. Jadi dia hidup 2 cluster. 2 cluster, iya. Ini lain juga modelnya nih. Unik, bentuknya unik. Dia memiliki beberapa sisi. Nah, kita lihat. Unik, dia kelihatan unik. Beda dengan yang lainnya. Seperti ekor ikan ya. Ekor ikan. Sirip ikan. Oh, jadi perawatannya bagaimana dengan perawatannya? Mesti apa, dia harus disiram setiap hari atau seperti apa? Air hanya sedikit, jadi khusus perawatannya itu biasa kita lakukan penyiraman 2 kali seminggu. Oh, 2 kali. Jadi tergantung, kita cek saja medianya. Kalau medianya sudah kering, itu sudah bisa dilakukan penyemprotan atau penyiraman seperti itu. Dari mana? Apakah memang harus malang kita belinya di toko pertanian khusus? Oh, memang toko pertanian khusus ya? Memang harus didapatkan di toko pertanian khusus. Nah, seperti itulah kita lihat tadi bagaimana media tanam ini harus dirawat dengan cara-cara yang khusus. Tidak harus dengan sembarang media tanaman yang ada seperti pasir atau tanah. Ternyata dia harus bercampuran sekam dengan pupuk ya, pupuk kompos dan pasir malang. Dan untuk penyiramannya sendiri 2 kali seminggu. Betul, hanya dengan air yang berapa mil ya? Asal begitu kita rasa bahwa akarnya sudah basah, sudah selesai. Tidak perlu terlalu banyak untuk penyiraman kaktus. Ini asalnya dari apakah mengisi kekosongan semasa pandemi COVID-19 atau bagaimana? Ya, jadi mulai bermain kaktus, istilahnya menanam kaktus, mengumpulkan koleksi-koleksi kaktus ini semenjak pandemi COVID sebenarnya. Jadi sebelumnya itu cuma tanaman seperti ini, hanya pas dengan momen pandemi COVID ya. Jadi saya mulai membudidayakan tanaman kaktus. Jadi ada yang kecil-kecil itu sudah anakannya. Jadi seperti ini anakan kaktus bisa kita lakukan pembibitan. Tinggal di botol istilahnya kita tanam kembali ke tanah. Ya hasilnya bisa seperti ini jadinya. Oh iya. Ini pembibitan ya. Nah, ini kita lihat. Kecil seperti ini. Ini kita lihat. Ini adalah jenis pembibitan yang dilakukan oleh Pak Ade Rahmat ya. Dan selain tanaman hias jenis kaktus ini, kaktus impor, kita juga melihat beberapa media tanaman yang lain yang sekarang dikembangkan oleh Rahmat Acobulu. Seperti macam-macam kayaknya ada.
seperti sila lidah mantan, lidah mak mertua, ya, lidah tetangga, mana-mana jenisnya sini. Bisa mungkin ditunjukkan. Untuk terkhusus pecinta tanaman itu biasanya banyak yang mengejar jenis seperti ini. Biasanya kita menyebutnya janda bolong, janda bolong. Sesungguhnya namanya Monstera adansoni. Jadi ini Monstera adansoni, ini jenis keladi variegata, jadi warnanya hijau dan putih. Ini jenis-jenis sansevieria atau orang bilang lidah mertua. Jenis lidah mertua itu ada macam-macam, ada yang golden flame, ada yang orang sebutnya boncel. Ini perlu perawatan khusus tidak seperti dengan kaktus tadi, dia harus menggunakan media tanamannya, memang harus ada perbandingannya barangkali. Kalau khusus media tanam untuk tanaman jenis misalnya aglonema, sansevieria itu cukup kita perhatikan saja untuk penyiraman. Jadi dia butuh penyiraman sekitar sekali sehari, beda dengan kaktus yang 2 kali seminggu. Kalau sansevieria atau aglonema ini sehari sekali boleh. Seperti itu. Dia boleh terkena langsung sinar matahari atau dia harus berada di wadah-wadah? Jadi khusus tanaman-tanaman tertentu yang misalnya memiliki daun tipis seperti ini misalnya, dia itu harus dibawa, istilahnya dibawa, harus berteduh. Ya, harus berteduh ya. Itu, karena tidak boleh ada sinar matahari secara langsung ya, diterpa matahari secara langsung. Jenis tanaman ini jenis Monstera deliciosa. Jadi ini merupakan salah satu jenis tanaman yang dikategorikan cukup istimewa ya? Cukup istimewa dari segi budgetnya, karena memang harga spot seperti ini sudah mencapai 300 sampai 500 ribu. Oh gitu ya? Seperti itu, iya. Ini jenis umbian ya? Berumbi? Dia jenisnya tidak berumbi, cuman dia jenis tanaman yang menjalar sebenarnya. Iya. Ini sespesies sama ini Monstera adansoni atau janda bolong. Ini Monstera adansoni, Monstera deliciosa. Monstera deliciosa. Iya. Demikianlah penjelasan yang disampaikan oleh adik kita Rahmat Aco Bulu, bagaimana dia menanam, bagaimana dia membibit dan mengelola tanaman hias kaktus dan jenis-jenis tanaman yang ada di depan saya ini yang merupakan incaran-incaran pada ibu rumah tangga atau gadis-gadis yang ada. Demikian penyampaian kami di Metro Channel. Sampai jumpa di edisi berikutnya.